Acara yang keempat yaitu materi masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Negeri 1 Karanganyar. Materi yang pertama yaitu tentang kurikulum. Kepada Triana Nur Pangestika SPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Karanganyar, saya ucapkan selamat datang di SMK Negeri 1 Karanganyar, dan saya di sini akan menyampaikan beberapa informasi terkait bidang saya, yaitu kurikulum. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya, nama saya Triana Nur Pangestika, dan di SMK Karanganyar ini saya mengampu mata pelajaran animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Untuk siswa kelas 10 yang masuk ke jurusan multimedia, besok kita berjumpa di kelas. Dan untuk kelas TKJ ataupun akuntansi, memang kita tidak bertemu di dalam kelas, tapi dalam kegiatan di sekolah, apa kaitannya juga dengan kurikulum, nanti kita mungkin akan sering berinteraksi. Sehingga sebelum nantinya kalian masuk ke sekolah, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan di sini. Siswa-siswi kelas 10 SMK Negeri 1 Karanganyar, yang pertama akan saya sampaikan adalah kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 1 Karanganyar. Seperti yang kita ketahui, karena dampak dari virus corona atau COVID-19, maka pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui gugus tugas COVID-19 mengimbau supaya pembelajaran di sekolah tatap mukanya ditiadakan terlebih dahulu. Oleh sebab itu, pembelajaran yang akan kita lakukan sampai dengan informasi terakhir, yaitu sampai tanggal 30 Juli 2020, kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dan oleh sebab itu, saya berpesan untuk seluruh siswa kelas 10, mohon besok menyiapkan perangkat Android atau perangkat laptop dan komputer, dan juga kuota internet. Kenapa? Karena untuk mendapatkan pembelajaran jarak jauh ini, nantinya Bapak Ibu Guru akan menyampaikan materi melalui aplikasi yang nantinya akan disampaikan oleh bidangnya nanti selanjutnya tentang Microsoft 365. Dan bagaimana cara menggunakannya, caranya nanti akan disampaikan oleh tim yang nanti akan menyampaikan tentang materi tersebut. Dan yang jelas nanti siswa-siswi kalian semuanya siap mengakses internet, kemudian kalian akan mendapatkan link materi-materi ataupun tugas ataupun ulangan yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru pengampu mapelnya melalui grup WA kelas yang sudah dibuat oleh sekolah. Sudah bergabung kan dengan grup WA masing-masing? Nah, nanti melalui grup tersebut kalian akan mendapatkan informasi tentang tugas, materi, ataupun hal-hal lainnya terkait pembelajaran. Oleh sebab itu, diusahakan untuk kuota internet selalu terisi dan HP selalu aktif dan bisa digunakan untuk komunikasi. Ya, itu yang pertama anak-anakku tentang pembelajaran jarak jauh besok. Semoga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Yang kedua yang akan saya sampaikan di sini adalah nantinya ketika kalian sudah memulai pembelajaran yang akan kalian dapatkan ini mungkin sedikit berbeda dengan pembelajaran di kalian di SMP atau di tingkatan sekolah kalian sebelumnya. Kenapa berbeda? Karena sekarang kalian sudah memasuki sebuah level pembelajaran yang lebih tinggi, dan kalian memilih sekolah di mana sekolah ini memiliki kejuruan, memiliki jurusan, dan memiliki keahlian yang berbeda-beda. Untuk di SMK Karanganyar ada 3 buah bidang keahlian. Yang pertama ada TKJ atau Teknik Komputer dan Jaringan. Yang kedua ada multimedia, dan yang ketiga adalah akuntansi. Ketiganya sangat berbeda, dan nantinya mungkin akan kalian rasakan lebih jelasnya perbedaannya ketika sudah berada di sekolah dan merasakan pembelajaran mapel produktif atau materi keahlian. Di situ nanti kalian akan diampu oleh beberapa guru yang sudah ahli di bidangnya masing-masing, di kejuruan masing-masing. Dan apa yang dipelajari untuk teman-teman, untuk adik-adik atau mas-mas mbak-mbak yang sudah memilih jurusan TKJ, besok kalian akan mempelajari tentang bagaimana menyeting sebuah komputer agar bisa terkoneksi dengan komputer yang lain.
Atau bahkan nanti kalian juga bisa melakukan setting sebuah jaringan internet di suatu gedung, suatu ruangan, atau hanya sekedar dari dua perangkat yang bersebelahan. Nah, nantinya akan dipelajari di mapel produktif. Itu tidak dirasakan oleh jurusan lain, multimedia dan akuntansi. Oleh sebab itu, untuk teman-teman dari multimedia dan akuntansi nanti bisa mencuri ilmu dari teman-teman dari TKJ. Lalu yang multimedia mempelajari apa? Jangan sedih, kalian juga nanti akan mendapatkan ilmu yang menarik. Apa? Untuk multimedia, nanti akan banyak mempelajari tentang teknik mengedit video, mengedit foto, kemudian membuat desain grafis, kemudian juga kalian nanti bisa membuat tayangan-tayangan animasi, dan mungkin nantinya juga bisa kalian lakukan pengeditan video seperti yang sekarang sedang tren, menjadi seorang YouTuber misalnya. Itu juga nanti bisa dipelajari di jurusan multimedia. Sedangkan akuntansi, meskipun tidak mempelajari tentang hal-hal itu, nanti kalian juga mendapatkan ilmu yang juga menarik tentang bagaimana mengatur sistem keuangan suatu perusahaan atau mungkin sebuah bidang jasa dan lain sebagainya. Di situ nanti kalian akan diajari bagaimana cara melakukan pelaporan pajak, melakukan pembukuan dan lain sebagainya. Dan untuk ketiga jurusan ini masing-masing punya spesifikasi keahliannya masing-masing, sehingga kalian semua itu spesial dengan bidang keahlian masing-masing. Dan saya sangat mengharap nanti setelah pembelajaran dimulai, kalian antusias mengikuti pembelajaran, sehingga nantinya tujuan dari pembelajaran di mana kalian mendapatkan keahlian khusus tadi, dan itu memang spesial karena anak SMK saja yang punya keahlian. Kalian sudah memilih sekolah yang tepat. Semoga prestasi dan cita-cita kalian nanti bisa diraih sesuai yang diharapkan. Kami dari sekolah akan siap membantu untuk kalian mencapai prestasi dan cita-cita kalian. Nantinya untuk di SMK Karanganyar, kalian akan mendapatkan jumlah jam pelajaran selama 1 minggu sebanyak 43 jam. Dan nantinya 49 jam, dan 49 jam itu terbagi dari hari Senin sampai dengan Jumat. Dan KBM di SMK Karanganyar itu dimulai dari jam 7.00, jadi berangkatlah tepat waktu, dan akan berakhir pada pukul 15.15. Jadi berbeda dengan di SMP yang mungkin jam 2 siang sudah pulang, tapi kalau di SMK sedikit lebih sore, tapi ilmunya insya Allah lebih banyak. Seperti itu. Kemudian hal lain yang ingin saya sampaikan yaitu mengenai kondisi pembelajaran di SMK Karanganyar terkait ruangan belajarnya. Nanti jika sudah tidak PJJ atau kita sudah tatap muka langsung, kalian bisa merasakan sistem pembelajaran yang sifatnya moving class. Apa itu moving class? Nanti kalian ketika masuk ke dalam kelas mapel produktif, kalian nantinya akan masuk ke ruang praktek atau di lab. Dan ketika selesai prakteknya, kalian akan kembali ke ruang kelas. Jadi berpindah dari ruang kelas ke ruang praktek. Tidak hanya ruang praktek atau lab, kita juga punya bengkel untuk jurusan multimedia. Jadi nantinya kalian akan merasakan pembelajaran dalam 1 hari itu di beberapa ruang yang berbeda sesuai dengan kebutuhan mata pelajarannya. Di SMK Karanganyar kita selain punya bengkel untuk multimedia, kita juga punya lab fiber optik yang bekerja sama dengan Telkomsel khusus untuk jurusan TKJ. Dan kemudian juga kita punya ruangan tersendiri untuk khusus materi yang terkait dengan komputer di luar mapel produktif. Kita punya lab komputer namanya. Dan satu lagi, khusus untuk pelajaran seni musik, kita juga punya ruang tersendiri untuk belajar, yaitu namanya ruang musik. Jadi khusus untuk pelajaran seni musik akan dilaksanakan di ruang musik tersebut, dan sudah dilengkapi dengan berbagai macam alat musik yang nantinya bisa dipraktekkan ketika pelajaran. Selanjutnya di SMK Karanganyar nantinya juga setelah pembelajaran berlangsung, kita akan melakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran itu apa? Jadi nanti ketika kalian sudah memasuki pertengahan semester, biasanya untuk semester 1 pertengahan semester pada bulan September, kalian akan melakukan tes atau ujian, disebut dengan PTS atau penilaian tengah semester. PTS nanti akan dilaksanakan dengan cara kalian akan mengerjakan soal yang diberikan oleh seluruh guru mata
mata pelajaran dan biasanya berlangsung 1 hari 3 mapel kurang lebih, sehingga kurang lebih ada sekitar 1 minggu berlangsung. Mungkin di SMP juga sudah ada, jadi tidak jauh berbeda. Kemudian di bulan November Desember kalian akan mengikuti PAS atau penilaian akhir semester. Itu untuk mengukur kemampuan belajar kamu selama 1 semester. Dan nantinya setelah PAS kamu akan mengikuti PTS semester 2 yang biasanya dilaksanakan pada bulan Maret. Lalu terakhir, untuk menentukan hasil belajar selama 1 tahun, kalian akan melaksanakan yaitu PAS, penilaian akhir semester. Dan nanti di PAS yang kedua kalian akan diukur nilainya apakah memenuhi nilai untuk memasuki kriteria kenaikan kelas. Lalu kriterianya apa? Supaya bisa naik kelas besok, kalian harus tahu bahwa kami membuat kriteria standar minimum yang harus bisa dicapai anak supaya bisa naik ke kelas tingkat berikutnya. Saya sebutkan kriteria untuk bisa naik ke kelas level atasnya, dari kelas 1 ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3. Yang pertama, siswa telah menempuh atau menyelesaikan seluruh standar kompetensi mata pelajaran sesuai dengan rencana pembelajarannya pada semester ganjil dan genap. Artinya, kalian sudah menempuh semua mata pelajaran dan mendapatkan nilai dari semua guru mata pelajaran yang kalian tempuh selama semester 1 dan semester 2 di kelas 1. Kemudian yang kedua, untuk kenaikan kelas dinilai berdasarkan pada 2 semester, bukan hanya semester 1 saja atau semester 2 saja, melainkan ditetapkan dari 2 semester tersebut. Di mana semester 1 kalian harus sudah menuntaskan semua nilai mata pelajaran. Nilai harus tuntas artinya nilai di atas kriteria minimum yang dibuat oleh masing-masing guru. Dan di semester 2 nanti juga akan dilihat siswa tidak boleh, yang pertama, tidak tuntas di mata pelajaran lebih dari 3 buah mapel. Jadi maksimal jika semester 1 tuntas semua, semester 2 juga harus tuntas semua. Tapi kalaupun ada yang sampai tidak tuntas di semester 2, maka maksimal semester 2 itu adalah 3 mata pelajaran, itu maksimalnya. Dan untuk 2 mata pelajaran khusus yaitu agama dan PPKN itu harus tuntas KKM. Selanjutnya, tidak ada nilai mata pelajaran yang di bawah 60 baik semester 1 ataupun semester 2. Dan setelah itu juga untuk khusus kepribadian atau nilai sikap itu harus minimal baik. Nilai sikap dan kepribadian nanti akan diberikan oleh wali kelas dan guru BK. Jadi selain nilai akademik, kalian juga harus mencapai tuntas pada nilai sikap atau nilai kepribadian. Dan nanti ketika semester kelas 2 dan kelas 3, kalian nanti akan merasakan kriteria yang lain. Yaitu untuk kelas 11 nanti ada kriteria harus lulus prakerim. Dan di kelas 11 naik ke kelas 12, dari kelas 11 naik ke kelas 12 harus lulus prakerim. Nanti dengan itu maka kalian bisa dinyatakan naik ke kelas 12. Nah, karena kelas 1 belum ada prakerim, jadi fokus dulu kepada KBM pada semester 1 dan semester 2. Selain itu, kami juga menentukan kriteria yang terakhir, yaitu siswa wajib mengikuti ekstrakurikuler, minimal memilih 1 ekstrakurikuler. Dan nanti juga ada ekstrakurikuler wajib, yaitu pramuka, itu juga harus diikuti. Jadi kurang lebih seperti itu syarat supaya bisa naik kelas 2. Bisa dipahami ya. Kemudian terakhir saya ingin menyampaikan informasi tambahan, yaitu nanti setelah kalian sudah masuk SMA Karanganyar, semoga semua kondisi ini sudah kembali normal, maka nanti kalian ketika naik ke kelas 11 kalian bisa melakukan pembelajaran di luar atau pembelajaran dengan dunia industri, kerjasama dengan industri, yang mana nanti dilakukan pada kelas 11 semester 1. Perkiraan biasanya di antara bulan September nanti sampai dengan Februari, selama 6 bulan kurang lebih kalian akan melakukan pembelajaran di luar sekolah atau di industri. Itu disebut dengan prakerin di kelas 11. Kemudian di kelas 12-nya nanti juga ada kegiatan wajib yang harus dilaksanakan oleh SMK atau
sekolah kejuruan nanti ada yaitu kegiatan namanya kunjungan industri. Itu di mana siswa akan menuju ke perusahaan atau mengunjungi sebuah industri yang mana bisa mengambil ilmu dari industri tersebut, mencari pengalaman dari industri tersebut untuk kemudian nanti menjadi bekal ketika kamu lulus dan kemudian mencari pekerjaan. Kurang lebih untuk di SMK seperti itu. Jadi memang jauh berbeda dengan ada di SMP yang sebelumnya pernah kalian rasakan. Semoga pembelajaran nanti akan menjadi pembelajaran yang menyenangkan, dan saya sangat berharap nantinya SMK Karanganyar semakin maju dan semakin terdepan dengan hadirnya kalian-kalian semua di SMK kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemilihan kata. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.